Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sarahmanda dengan NIM 21140404059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai poin pertama dari makalah yang telah kami sajikan, yaitu tentang angket self-evisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian, dimensi, serta sumber dari self-evisasi. Langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama mengenai pengertian self-evisasi. Bandura menggunakan istilah self-evisasi mengacu pada keyakinan atau belief tentang kemampuan seseorang untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Bandura mendefinisikan self-evisasi sebagai judgment seseorang kemampuannya untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian sesuatu tujuan atau hasil tertentu. Efikasi memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan mampu menggunakan potensi dirinya secara optimal apabila efikasi dari mendukungnya. Salah satu aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh efikasi diri adalah prestasi. Selanjutnya, self-evisasi merupakan kepercayaan terhadap kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas, yang mana orang yang percaya diri dengan kemampuannya cenderung untuk berhasil, sedangkan orang yang selalu merasa gagal cenderung untuk gagal. Bandura juga mengungkapkan bahwa individu yang memiliki self-evisasi tinggi akan mencapai suatu kinerja yang lebih baik karena individu itu memiliki motivasi yang kuat, tujuan yang jelas, emosi yang stabil, dan kemampuannya untuk memberi kinerja atas aktivitas atau perilaku dengan sukses. Berbeda dengan individu dengan self-evisasi rendah, yang akan cenderung tidak mau berusaha atau lebih menyukai kerjasama dalam situasi yang sulit dan tidak kompleksitas yang tinggi. Kemudian kita masuk yang kedua, dimensi self-evisasi. Bandura mengungkapkan ada beberapa dimensi self-evisasi, yaitu terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi level atau magnitude. Dimensi ini mengacu pada taraf kesulitan tugas yang diyakini individu akan mampu mengatasinya. Tingkat self-evisasi seseorang berbeda satu sama lain. Tingkatan kesulitan dari sebuah tugas, apakah sulit atau mudah, akan menentukan self-evisasi seseorang. Seseorang juga dapat memperbaiki dan meningkatkan self-evisasi dengan mencari kondisi yang mana dapat menambah tantangan dan kesulitan yang lebih tinggi levelnya. Yang kedua, dimensi strength. Terkait dengan kekuatan dari self-evisasi, seseorang ketika berhadapan dengan tuntutan tugas atau suatu permasalahan, itu dinamakan dengan dimensi strength, yang mana self-evisasi yang lemah dapat dengan mudah ditiadakan dengan pengalaman yang menggelisahkan ketika menghadapi sebuah tugas. Selanjutnya yang ketiga, ada dimensi generality, yang mana dimensi generality ini adalah mengacu pada variasi situasi di mana penilaian tentang self-evisasi dapat diterapkan. Seseorang dapat menilai dirinya memiliki efikasi pada banyak aktivitas atau pada aktivitas tertentu saja. Dengan semakin banyak self-evisasi yang diterapkan pada berbagai kondisi, maka semakin tinggi self-evisasi seseorang tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke dalam sumber self-evisasi. Menurut Bandura, sebagaimana dipublikasikan oleh Wikipedia yang dikutip oleh Mokit, terdapat 4 sumber self-evisasi, di antaranya yang pertama, penguasaan atau pengalaman yang menetap, yang mana penguasaan atau pengalaman yang menetap ini adalah peristiwa masa lalu atas kesuksesan atau kegagalan yang dirasakan sebagai faktor terpenting dalam pembentuk self-evisasi seseorang. Yang kedua, pengalaman yang dirasakan sendiri. Seseorang terkadang membuat judgement tentang kemampuannya sendiri dengan memperhatikan orang lain yang mengerjakan tugas tertentu yang serupa. Kesuksesan orang lain mengindikasikan bahwa mereka sendiri dapat mengerjakan tugas yang sama, sementara kegagalan orang lain mungkin mengidentifikasi mereka tidak mengerjakan tugas. Yang ketiga, atau yang C, bujukan sosial, yang mana penilaian diri atau self-appraisals atas kompetensi sebagian didasarkan pada opini atau penilaian lain yang signifikan, yang agaknya memiliki kekuatan evaluatif.
Orang yang dibujuk secara verbal yang memiliki kemampuan untuk memenuhi tugas yang diberikan adalah lebih mungkin tetap melakukan tugas lebih lama ketika dihadapkan pada kesulitan dan lebih tetap mengembangkan perasaan self-efficacy. Yang keempat, yaitu keadaan pakrilogis atau emosi, yang mana keadaan ini biasanya dalam situasi yang penuh dengan tekanan, umumnya orang menentukan tanda susah, guncang, sakit, lelah, takut, dan seterusnya melalui tindakan atas penekanan situasi tersebut. Persepsi seseorang atas respon ini dapat dengan jelas mengubah self-efficacy dari individu tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian, dimensi, serta sumber dari self-efficacy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Ananda Syafia dengan NIM 2114040052 akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Yang mana materi selanjutnya ialah indikator self-efficacy. Indikator self-efficacy menurut Mukhed mengacu kepada dimensi self-efficacy. Di antaranya yang pertama yakni yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu. Individu yakin bahwa dirinya sendiri mampu menyelesaikan tugas tertentu, yang mana individu sendirilah yang menetapkan tugas atau target apa yang harus ia selesaikan. Kemudian yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Individu mampu menumbuhkan motivasi pada dirinya sendiri untuk memilih dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam langkah menyelesaikan tugas. Kemudian yakin bahwa dirinya mampu berusaha dengan keras, gigih, dan juga tekun. Adanya usaha yang keras dari seorang individu untuk menyelesaikan tugas yang telah ia tetapkan tadi dengan menggunakan segala daya yang dimilikinya. Kemudian yakin bahwa dirinya mampu bertahan menghadapi hambatan dan juga kesulitan. Di sini individu diminta untuk mampu bertahan saat menghadapi kesulitan dan hambatan yang muncul, serta mampu bangkit dari suatu kegagalan yang ia alami. Kemudian indikator yang terakhir yaitu yakin dapat menyelesaikan tugas yang memiliki rank atau luas ataupun yang sempit. Individu yakin bahwa dalam setiap tugas ataupun dapat ia selesaikan meskipun itu luas ataupun spesifik. Nah, selanjutnya yaitu kisi-kisi angket uji coba self-efficacy, di mana telah tertera pada makalah di sini ada sebuah tabel kisi-kisi angket uji coba self-efficacy. Kolom pertama terdapat aspek, kolom kedua terdapat indikator, kolom ketiga terdapat pernyataan. Nah, pada pernyataan ini terdapat yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Nah, langsung saja kita masuk ke indikator yang pertama, yaitu pandangan yang optimis dalam mengerjakan tugas. Terdapat satu pernyataan positif dan 3 pernyataan negatif. Kemudian berminta terhadap tugas. Terdapat 2 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif. Kemudian pemandangan tugas sebagai tantangan bukan beban. Yang keempat pernyataan positif, dan yang keenam adalah pernyataan negatif. Kemudian mengembangkan kemampuan dan prestasi, 7 pernyataan positif dan ke-9 pernyataan negatif. Mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar, pernyataan positif yang ke-8 dan pernyataan negatif yang ke-11. Kemampuan dalam menyelesaikan tugas, pernyataan positif untuk nomor yang ke-10 dan pernyataan negatif yang ke-12. Kemudian pada aspek strike, bertahan menyelesaikan soal dalam kondisi apapun, pernyataan positif untuk nomor 13 dan 14 dan pernyataan negatif untuk nomor 16.
Kemudian berkomitmen dalam menyelesaikan tugas. Pernyataan positif untuk nomor 16 dan pernyataan negatif untuk nomor 17 dan 18. Selanjutnya, memiliki keuletan dalam menyelesaikan soal ujian. Pernyataan positif untuk nomor 19 dan pernyataan negatif untuk nomor 21. Kemudian yakin akan kemampuan yang dimiliki. Pernyataan positif untuk nomor 20 dan pernyataan negatif untuk nomor 22 dan 24. Belajar dari pengalaman. Positif untuk 23 dan 25 dan negatif untuk nomor 26. Selanjutnya generality, menyikapi situasi dan kondisi yang beragam dengan cara yang baik dan positif. Untuk pernyataan positif untuk nomor 28 dan pernyataan negatif untuk nomor 27. Selanjutnya memiliki cara menangani stres dengan tepat. Pernyataan positif untuk 30 dan pernyataan negatif untuk nomor 29. Selanjutnya yaitu angket uji coba self-evaluasi. Angket uji coba self-evaluasi atau rasa keyakinan diri. Seperti yang telah ditunjukkan dalam makalah, terdapat petunjuk pengisian angket. Yang pertama, sebelum mengisi pernyataan-pernyataan berikut, kami mohon kesediaan peserta didik membacanya terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. Yang kedua, setiap pernyataan pilih satu jawaban yang benar. Pilih sesuai dengan keadaan peserta didik, lalu tabukan tanda checklist atau centang pada kotak yang tersedia. Keterangan SS sangat sering dan S adalah sering. P pernah, TP tidak pernah. Nah, berikut angket self-evaluasi. Nah, berikut seperti yang telah tertera. Ini adalah contoh angket self-evaluasi yang mana telah tertera dalam makalah kami, sesuai dengan indikator dan juga kisi-kisi yang telah kami terakan juga. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fitri dengan NIM 2114040050 akan menjelaskan mengenai hasil analisis dari data angket self-evaluasi, di mana sebelumnya rekan saya telah menjelaskan mengenai penjelasan, indikator, aspek, kisi-kisi, serta contoh dari angket self-evaluasi sendiri. Jadi, pada analisis data angket self-evaluasi dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, menghitung skor untuk self-evaluasi sendiri. Di sini, pada data angket self-evaluasi yang kami gunakan, pedoman penskorannya menggunakan skala Likert, di mana untuk alternatif jawaban, jika peserta didik menjawab sangat sering, maka skor yang diperoleh untuk pernyataan positif bernilai 4, sedangkan untuk pernyataan negatif bernilai 1. Kemudian, jika jawabannya sering, maka skor diperoleh untuk pernyataan positif bernilai 3 dan pernyataan negatif bernilai 2. Sedangkan jika peserta didik menjawab pernah, skor yang diperoleh untuk pernyataan positif bernilai 2 dan untuk pernyataan negatif bernilai 3. Dan yang terakhir, jika jawabannya tidak pernah, maka peserta didik akan memperoleh nilai 1 jika pernyataan positif dan bernilai 4 jika pernyataannya negatif. Yang kemudian, setelah melakukan pedoman penskoran angket, maka kemudian kita menghitung jumlah skor pada tiap butir-butir pernyataan sesuai dengan indikator yang diamati. Selanjutnya, untuk menghitung derajat pencapaian peserta didik mengenai derajat pencapaian self-evaluasi, kami gunakan menurut Chevron-Lubis, di mana rumus untuk menghitung derajat pencapaian self-evaluasi yaitu DP sama dengan sigma X per N dikali sigma item dikali skala tertinggi, di mana keterangannya yaitu DP adalah derajat pencapaian, sigma X merupakan total dari skor hasil pengukuran, X item
Sigma item merupakan jumlah dari butir instrumen dan N merupakan jumlah dari responden yang menjawab angket self-efficacy. Dan yang terakhir, derajat pencapaian hasil responden untuk self-efficacy menggunakan kriteria dari Shahron-Lubis, di mana jika derajat pencapaiannya 90-100%, maka pencapaiannya sangat baik. Jika 80-89%, maka pencapaiannya baik. Jika 65-79%, maka pencapaiannya cukup baik. Jika 55-64%, maka pencapaiannya kurang baik. Dan jika 0-54%, maka pencapaiannya tidak baik. Sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada angket self-regulated learning. Yang pertama-tama kita akan mempelajari dulu pengertian dari self-regulated learning. Self-regulated learning adalah salah satu faktor dalam suatu pembelajaran, yang mana di Indonesia self-regulated learning dikenal sebagai kemandirian belajar. Menurut Zimmerman, self-regulated learning diartikan sebagai proses di mana peserta didik mengaktifkan dan mempertahankan kognisi, perilaku, dan pengaruh dari sistematis berorientasi pada pencapaian tujuan mereka. Jadi kemandirian belajar bukan hanya berdasarkan kepada kemampuan kognitif, tetapi juga emosional. Selanjutnya kita masuk pada indikator self-regulated learning, yang mana menurut Hidayat, indikator kemandirian belajar atau self-regulated learning tersendiri peserta didik terbagi menjadi 6. Yang mana yang pertama, ketidaktergantungan terhadap orang lain, yang kedua memiliki kepercayaan diri, yang ketiga berperilaku disiplin, yang keempat memiliki rasa tanggung jawab, yang kelima berperilaku inisiatif sendiri, dan yang terakhir memiliki kontrol diri. Lalu untuk Sweet sendiri mengemukakan ciri-ciri karakter kemandirian dibagi menjadi 6 karakter. Yang mana yang pertama percaya diri, yaitu meyakini kepada kemampuan dan pendirian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Yang kedua, mampu bekerja sendiri, yang mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, sehingga kemandirian sebagai kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dalam bertindak dan berpikir. Yang ketiga, menghargai waktu. Manusia yang mandiri tidak akan membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Sebisa mungkin dan semaksimal mungkin dia akan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri serta lingkungannya. Yang keempat, bertanggung jawab. Pada poin bertanggung jawab ini, pada dasarnya lebih ditekankan kepada pentingnya rasa tanggung jawab yang ada pada proses belajar serta pengelolaan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang kelima, ada memiliki hasrat bersaing untuk maju, yang mana hasrat ini akan mendorong seseorang untuk menuju tingkat yang lebih tinggi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta menyukai hal baru dan memiliki kreativitas yang tinggi. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan, yang mana agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi maka harus dapat menentukan cara yang tepat, sehingga pengambilan keputusan di sini sangat penting terhadap self-regulated learning itu sendiri. Jadi self-regulated learning ini dapat disimpulkan bahwa self-regulated learning ini adalah suatu proses di mana individu mengambil kontrol atas pembelajaran mereka dengan aktif memantau, mengelola, dan mengatur proses kognisi mereka. Yang mana pada proses ini siswa mengadopsi pendekatan proaktif terhadap pembelajaran mereka, menetapkan tujuan, memantau kemajuan mereka, dan menggunakan strategi untuk meningkatkan hasil pembelajaran mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Isnaini dengan NIM 21140400062. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang angket self-regulated learning atau kemandirian belajar. Untuk pembahasan saya mengenai aspek angket self-regulated learning. Di sini terdapat 3 aspek dalam self-regulated learning. Yang pertama bertanggung jawab, kedua percaya diri, dan yang ketiga mampu bekerja sendiri. Untuk setiap aspek tersebut memiliki beberapa indikator. Untuk aspek bertanggung jawab, indikatornya keikutsertaan melaksanakan tugas, bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran, komitmen dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, ketepatan waktu kehadiran di kelas. Untuk yang kedua, aspek percaya diri, indikator aspek percaya diri yaitu yakin kepada kemampuan diri sendiri, berani bertanya saat menemukan kesulitan, berani menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan, berani mengerjakan soal tanpa ditunjuk. Aspek yang ketiga, mampu bekerja sendiri. Indikator dari aspek mampu bekerja sendiri yaitu belajar tanpa ada paksaan dari pihak lain, mengerjakan soal tanpa bantuan orang lain, berusaha mengatasi masalah belajar pada dirinya sendiri. Untuk setiap indikator dapat kita rubah disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan peserta didik dan tergantung kepada penilai yang akan melakukan penilaian pada self-regulated learning. Kemudian untuk kisi-kisi angket self-regulated learning, terdapat tabel untuk kisi-kisi angket self-regulated learning. Yang pertama tabel nomor, aspek, indikator, butir angket, dan jumlahnya. Untuk aspek yang pertama, indikatornya juga sama dengan aspek tadi. Di sini terdapat butir angket positif dan juga butir angket yang negatif. Misalnya, di indikator keikutsertaan melaksanakan tugas, pada butir angket yang pertama, pertanyaan yang positif, dan yang butir angket yang kedua, pertanyaannya negatif. Jadi, dalam satu indikator terdapat jumlah angket 2. Untuk selanjutnya sama juga seperti itu, bersungguh-sungguh pada butir angket nomor 3, nomor 4, dan sampai pada butir nomor 24. Untuk setiap aspek bisa positif dan juga negatif, dan bisa 2 butir maupun 4 butir dalam setiap indikatornya. Misalnya saja pada pertanyaan di sini, pada indikator pertama terdapat soal nomor 1, saya berperan aktif dalam mengerjakan tugas kelompok yang diberikan. Ini pertanyaan yang positif pada indikator yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menunggu pendapat teman sekelompok yang pintar sehingga saya tidak perlu mengerjakan tugas. Di sini adalah butir angket yang negatifnya. Jadi untuk kisi-kisinya terdapat beberapa soal atau beberapa butir angket atau pertanyaan yang positif dan juga negatif pada setiap indikatornya. Mungkin sekian penjelasan mengenai aspek dan juga kisi-kisi angket self-regulated learning ataupun kemandirian belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan materi mengenai self-regulated learning. Angket uji coba self-regulated learning ini diawali dari identitas. Yang pertama adalah nama, kelas, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke petunjuk pengisian, yang mana berdoa sebelum mengisi angket kemandirian belajar ini. Pastikan Anda telah mengisi identitas secara lengkap. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. Pilihlah salah satu dari 4 alternatif jawaban yang tersedia dan menurut Anda paling sesuai dengan diri Anda, dengan memberikan tanda centang pada kolom yang disediakan. Ada beberapa keterangan. Yang pertama, SI selalu, SR sering, K kadang, JR jarang, TP tidak pernah. Contoh angketnya, pernyataannya seperti ini. Saya berperan aktif dalam mengerjakan tugas kelompok yang diberikan. Alternatif jawabannya seperti SI, SR, K, JR, dan TP sesuai dengan keterangan yang ada. Kemudian 4 adalah apabila Ananda ingin merubah jawaban Ananda, dapat memberikan garis datar strip pada jawaban awal, kemudian berikan tanda centang untuk jawaban yang baru. Angket ini disusun sebagai salah satu instrumen penelitian dan tidak berpengaruh sama sekali dengan nilai Ananda.
Untuk itu, isilah dengan jujur, terima kasih. Pernyataannya, saya berperan aktif dalam mengerjakan tugas kelompok yang diberikan. Kedua, saya menunggu pendapat teman sekelompok yang pintar sehingga saya tidak perlu mengerjakan tugas. Selanjutnya, saya mampu fokus ketika pelajaran matematika berlangsung. Saya hanya bersekedar mengikuti pelajaran matematika tanpa tujuan yang jelas. Saya berusaha mengikuti pelajaran matematika dan menyelesaikan serta mengumpulkan tugas ataupun PR tepat waktu. Saya lebih suka menunda-nunda menyelesaikan dan mengumpulkan tugas ataupun PR matematika. Saya berusaha hadir tepat waktu untuk mengikuti pelajaran matematika. Saya santai berjalan menuju kelas meski tahu pelajaran matematika di kelas sudah mulai. Saya merasa bahwa setiap tugas yang saya kerjakan adalah benar karena saya mengerjakan tugas dengan maksimal. Ketika saya kebingungan atau ragu terhadap tugas yang saya kerjakan, maka saya lebih mempercayai pendapat teman daripada pendapat sendiri. Apabila ada kesulitan dalam memahami pelajaran matematika, saya tidak ragu untuk bertanya kepada pendidik atau teman. Apabila ada kesulitan dalam memahami pelajaran matematika, saya malu bertanya kepada pendidik atau teman. Saya berani menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan ketika diskusi sedang berlangsung di kelas. Saya menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan ketika diskusi di kelas apabila dipaksa oleh pendidik. Saya berani maju ke depan dan mengerjakan soal tanpa ditunjuk oleh pendidik. Saya berani maju ke depan dan mengerjakan soal jika dipaksa oleh pendidik. Saya belajar matematika atas kemauan mandiri. Saya belajar matematika harus karena takut dimarahi orang tua atau pendidik. Ketika mengerjakan soal matematika, saya selalu mengerjakan sendiri tanpa bertanya kepada orang lain meskipun kesempatan itu ada. Saya merasa kurang yakin dalam mengerjakan soal matematika jika tidak bertanya kepada orang lain. Saya mengerjakan soal-soal matematika secara mandiri dan jujur. Saya mencontek jawaban teman ketika menyelesaikan soal-soal matematika. Saya selalu berusaha dan tidak mudah putus asa dalam mengerjakan soal matematika walaupun soal tersebut terasa sulit. Apabila disuruh mengerjakan soal matematika, saya malas mengerjakannya dan memilih menunggu penjelasan dari pendidik. Analisis angket self-regulated learning ini adalah untuk mengetahui analisis data angket kemandirian belajar matematika dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung skor kemandirian belajar peserta didik. Berdasarkan pedoman penskoran angket yang telah dibuat, kemudian dihitung jumlah skor tiap-tiap butir pernyataan sesuai indikator yang diamati. Untuk menghitung derajat pencapaian kemandirian belajar matematika peserta digunakan rumus DP sama dengan sigma X per N dikali sigma tim kali skala tertinggi. Keterangannya, DP adalah derajat pencapaian, sigma X adalah total skor hasil pengukuran, sigma item adalah jumlah butir instrumen, N-nya adalah jumlah responden. Selanjutnya, derajat pencapaian nilai responden untuk kemandirian belajar matematika sesuai dengan kriteria yang jelas. Tabel kriteria derajat pencapaian kemandirian belajar matematika yang pertama, dari 90 sampai 100% keterangannya adalah sangat baik. 80 sampai 89% keterangannya baik. 65 sampai 79% keterangannya cukup. 55 sampai 64% keterangannya kurang. 0 sampai 54% keterangannya tidak baik. Sekian dari saya, dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang angket self-esteem. Pengertian self-esteem. Dalam bahasa Indonesia, self-esteem disebut sebagai harga diri. Self-esteem merupakan penilaian terhadap dirinya sendiri tentang bagaimana memandang dirinya dari sikap positif atau negatif. Menurut Emruk, self-esteem diartikan dengan sikap kesadaran seseorang dalam menghargai diri sendiri. Self-esteem adalah salah satu aspek afektif yang harus dimiliki oleh siswa.
Karena siswa yang memiliki self esteem yang tinggi akan mampu bertindak mandiri, bertanggung jawab, menghargai hasil kerjanya, memiliki tingkat frustasi yang rendah, senang dengan tantangan yang baru, mampu mengendalikan emosi positif maupun negatif, dan tidak segan-segan menawarkan bantuan kepada orang lain. Berdasarkan paparan di atas, self-esteem adalah penilaian siswa terhadap dirinya sendiri baik berupa kemampuan, keberhasilan, kemanfaatan, kebaikan dirinya sendiri, dan bagaimana memandang dirinya dalam sikap positif maupun negatif yang berakibat pada keberhargaan diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika siswa dapat memandang bahwa dirinya berharga sehingga dapat memunculkan pikiran positif yang diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi self-esteem. Self-esteem dalam perkembangan terbentuk dari hasil interaksi individu dengan lingkungan dan atas sejumlah penghargaan, penerimaan, dan pengertian orang lain terhadap dirinya. Menurut Gufron dan Risnawita, faktor yang mempengaruhi self-esteem di antaranya yang pertama faktor jenis kelamin. Menurut Ancok, wanita selalu merasa self-esteem-nya lebih rendah daripada pria, seperti perasaan kurang mampu, kepercayaan diri yang kurang mampu, atau merasa harus dilindungi. Hal ini mungkin terjadi karena peran orang tua dan harapan-harapan masyarakat yang berbeda, baik pada pria maupun wanita. Kemudian yang kedua adalah inteligensi. Sebagai gambaran lengkap, kapasitas fungsional individu sangat erat kaitannya dengan prestasi karena pengukuran inteligensi selalu berdasarkan kemampuan akademis. Menurut Coppersmith, individu dengan self-esteem yang tinggi akan mencapai prestasi akademik yang tinggi daripada individu dengan self-esteem yang rendah. Individu dengan self-esteem yang tinggi memiliki skor inteligensi yang baik, taraf aspirasi yang baik, dan selalu berusaha keras. Kemudian yang C adalah kondisi fisik. Coppersmith menemukan adanya hubungan yang konsisten antara daya tarik fisik dan tinggi badan dengan self-esteem. Individu dengan kondisi fisik yang menarik cenderung memiliki self-esteem yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi fisik yang kurang menarik. Kemudian yang D adalah lingkungan hidup. Peran keluarga sangat menentukan bagi perkembangan self-esteem anak. Dalam keluarga, seorang anak untuk pertama kalinya mengenal orang tua yang mendidik dan membesarkannya, serta sebagai dasar untuk bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih besar. Yang KE adalah lingkungan sosial. Klaas dan Hart berpendapat bahwa pembentukan self-esteem dimulai dari seseorang yang menyadari dirinya berharga atau tidak. Brandon menyebutkan faktor yang mempengaruhi self-esteem dalam pekerjaan adalah sejumlah dimensi pekerjaan seperti kepuasan kerja, penghasilan, penghargaan orang lain, dan kenaikan jabatan atau pangkat. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, secara umum dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi self-esteem dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, faktor internal seperti jenis kelamin, inteligensi, kondisi fisik individu, dan faktor eksternalnya itu seperti lingkungan, sosial, sekolah, dan keluarga. Kemudian yang ketiga itu adalah indikator self-esteem. Adapun indikator self-esteem menurut Hendriana adalah yang pertama, menunjukkan rasa percaya diri terhadap kemampuannya. Yang kedua, menunjukkan keyakinan dirinya dalam memecahkan masalah matematik. Yang ketiga itu adalah menunjukkan keyakinan bahwa dirinya itu mampu berkomunikasi matematik. Kemudian yang D itu menunjukkan kesadaran terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya. Yang KE menunjukkan rasa bangga terhadap hasil yang dicapainya. Yang KF itu menunjukkan rasa percaya diri bahwa dirinya itu dibutuhkan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan rasa percaya diri bahwa dirinya itu layak. Baiklah, untuk contoh angket self-esteem akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hafinta dengan NIM 211404079. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai contoh angket self-esteem ini. Baiklah, sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu contoh angket self-esteem ini. Pada contoh angket self-esteem ini, yaitu terdapat kisi-kisi angket, yang dimana kisi-kisi angket ini berupa sebuah tabel, yang dimana isi tabel ini terdapat nomor, indikator self-esteem, nomor soal, pernyataan positif dan negatif, dan yang terakhir jumlah. Untuk penomoran di sini sesuai seberapa banyak indikator yang kita masukkan, sedangkan indikator yang kita masukkan di sini yaitu yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, ada sekitar 7 indikator self-esteem. Dengan penomoran soal di sini, masing-masing indikator terdapat 4 soal, sedangkan di sini kita menggunakan 7 indikator, yang dimana masing-masing indikator terdapat 4 soal, berarti semua nomor soal di sini terdapat 28. Setelah kita mengetahui berapa banyak soalnya, di sini untuk mengisi pernyataan positif atau negatif, untuk soal yang pertama sampai yang keempat, kita tengok dulu indikator yang pertama, yaitu menunjukkan rasa percaya diri terhadap kemampuannya. Misalnya, nomor soal yang pertama, jika kita rasa kita mampu, kita bisa mengisi pernyataan di bagian yang positif. Jika kita rasa tidak mampu, maka kita bisa mengisi di pernyataan yang negatif. Begitu juga dengan nomor-nomor soal setelahnya. Untuk indikator yang kedua juga sama, yaitu menunjukkan keyakinan dirinya dalam memecahkan masalah matematika. Jika dirasa untuk soal yang nomor 5 sampai nomor 8 ini kita rasa kita mampu, di masing-masing soal kita bisa mengisi di bagian yang positif. Jika dirasa tidak mampu, maka kita juga bisa mengisi di bagian yang negatif. Untuk penjumlahan di sini, yaitu sebanyak apa pernyataan, sebanyak apa juga soal yang untuk kita tambahkan di bagian penjumlahan. Untuk indikator yang ketiga, menunjukkan keyakinan bahwa dirinya mampu berkomunikasi matematika. Sama seperti indikator yang pertama dan kedua, yaitu jika kita rasa mampu, kita isi di bagian yang positif. Jika kita rasa tidak mampu, kita boleh mengisi di bagian yang negatif. Begitu juga dengan soal yang berikutnya, soal nomor 10, 11, dan 12. Masuk kepada indikator yang keempat juga sama, yang dimana indikatornya yaitu menunjukkan kesadaran terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya. Sama seperti yang tadi, jika kita merasa soal nomor 13 sampai 16 ini kita rasa mampu, maka kita boleh mengisi di bagian yang positif. Jika kita rasa tidak mampu, kita isi di bagian yang negatif. Dengan penjumlahan di sini kita jumlahkan berapa banyak soal dan pernyataan yang kita buat, yaitu kalau di sini ada 4. Masuk ke indikator yang kelima, sama halnya dengan indikator yang pertama sampai keempat tadi, yang dimana indikator kelima ini yaitu menunjukkan rasa bangga terhadap hasil yang dicapainya. Jika dirasa kita mampu terhadap soal nomor 17 sampai 20 ini, kita boleh isi di pernyataan yang bagian positif. Jika kita rasa tidak mampu, kita boleh isi di bagian yang negatif masing-masing pernyataan dari nomor soal. Sama halnya dengan indikator yang keenam ini, yaitu menunjukkan rasa percaya diri bahwa dirinya dibutuhkan orang lain. Untuk nomor soal 21 sampai 24, jika kita rasa di masing-masing soal itu kita mampu dengan indikator yang telah saya jelaskan tadi, kita boleh mengisi di bagian yang positif. Jika kita rasa tidak mampu, kita boleh isi di bagian yang negatif. Dengan penjumlahan nomor soal tadi, itu kalau di sini ada 4 juga, sama seperti yang sebelumnya. Karena masing-masing indikator di sini mempunyai jumlahnya 4. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, menghargai diri sendiri ketika berhasil dalam pelajaran matematika. Untuk nomor soal 25 sampai 28 ini, masing-masing soal jika kita rasa mampu, kita boleh isi yang bagian positif, dan jika kita rasa kita tidak mampu, kita boleh isi di bagian yang negatif. Nah, untuk contoh di sini kita bisa lihat untuk penjumlahan nomor soal yang telah kita isi tadi di angket yang tadi, untuk pernyataan positif di sini kita mendapatkan jumlah sebanyak 14, dan negatif juga kita mendapatkan sebanyak 14 juga. Dengan banyak jumlah soal yaitu sebanyak 28. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai angket self-esteem ini atau harga diri siswa.
Misalnya seperti yang telah saya terangkan dalam layar, di sini terdapat nama dan kelas. Nama di sini adalah nama siswa dan kelas siswa. Untuk petunjuk pengisian yaitu, yang pertama, istilah identitas diri dengan benar. Yang kedua, bacalah dengan teliti setiap pernyataan dalam angket ini, kayak sebelum memberikan jawaban. Yang ketiga, pada angket ini terdapat 28 pernyataan. Berilah jawaban dengan sejujur-jujurnya dan apa adanya. Yang keempat, berikan jawaban dengan cara memberikan tanda centang pada jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihanmu. Keterangannya di sini, SS yaitu sangat setuju, TS di sini tidak setuju, S di sini setuju, dan STS di sini sangat tidak setuju. Contohnya, yang telah saya paparkan dalam tabel, yang terdapat dalam tabel ini yaitu nomor, pernyataan, respon. Respon di sini terdapat ada 4, SS, S, TS, dan STS, seperti keterangan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya, pada pernyataan nomor 1, saya yakin mampu mempelajari topik matematika yang baru. Jika dirasa sangat setuju, kita boleh mencentang di bagian yang pertama. Jika setuju saja, kita boleh centang di bagian yang tersebut. Jika tidak setuju, kita boleh centang di bagian itu. Dan jika dirasa sangat tidak setuju, kita boleh centang di bagian tersebut. Begitu juga dengan pernyataan dari 2 sampai dengan 28 ini. Jika dirasa semua pernyataan ini kita rasa sangat setuju, kita boleh centang di bagian sangat setuju. Jika dirasa setuju saja, kita boleh centang di bagian setuju. Jika dirasa tidak setuju, kita boleh merespon dengan tidak setuju. Dan jika dirasa sangat tidak setuju, kita boleh respon dan mencentang di bagian yang sangat tidak setuju atau STS ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Gina Mardiana Najah dengan NIM 1914040053. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang dari rekan saya, yaitu pada poin D, adanya angket self confidence. Yang pertama, apa sih pengertian dari self confidence ini? Menurut Lauser Vasika mengemukakan bahwa self-confidence ini merupakan suatu sikap atau perasaan yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Sebagai orang yang bersangkutan, ia tidak terlalu cemas dalam mengambil tindakan dan dapat merasakan bebas untuk melakukan hal-hal yang disukainya dan bertanggung jawab atas tindakan dan sopan dalam berinteraksi kepada orang lain, serta memiliki dorongan untuk berprestasi serta mengenal kelebihan serta kekurangan yang ada dalam dirinya. Pak Jares dan Miller berpendapat bahwa self-confidence ini menyentuh hampir semua kehidupan manusia. Dalam berpikir secara produktif, pesimis atau optimis, bagaimana mereka memotivasi diri. Perasaan yakin terhadap diri sendiri yang mencakup penilaian dan penerimaan yang baik terhadap dirinya secara utuh, serta bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain, sehingga individu dapat diterima oleh orang lain maupun lingkungannya, baik secara fisik maupun psikis. Adapun self-confidence ini dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan diri sendiri yang dimiliki setiap individu dalam kehidupannya, serta bagaimana individu tersebut memandang dirinya dengan mengacu pada konsep diri. Nah, dapat disimpulkan pengertian self-confidence ini adalah kepercayaan diri. Poin yang kedua, adanya faktor-faktor self-confidence ini. Ferdian menyatakan ada beberapa faktor yang membantu meningkatkan self-confidence ini. Di antaranya, yang pertama, pengenalan diri mutlak diperlukan bagi siapa saja untuk mengenal dirinya sendiri. Segala kelebihan dan kekurangan setidaknya diketahui untuk dapat meningkatkan perkembangan sikap pribadi. Yang B, umpan balik adalah sarana yang efektif. Dapat dikatakan efektif karena untuk berinteraksi dengan diri sendiri maupun lingkungannya akan memperoleh jati diri kita yang sebenarnya yang akan mempermudah perkembangan sikap pribadi. Yang C,
Upaya pembentukan sikap adalah sebuah upaya untuk mengembangkan segi positif dan mengatasi segi negatif yang dimiliki sehingga mampu memupuk sikap-sikap positif yang sesuai dengan peran diri sendiri sebagai remaja saat ini. Yang D, pengembangan diri hendaknya sejalan dengan penyesuaian terhadap lingkungan sosial yang dapat membangkitkan rasa puas. Nah, di atas sudah dijelaskan faktor yang dapat membantu meningkatkan self confidence ini. Nah, adapun faktor yang bisa mengurangi rasa self confidence ini. Yang pertama, kemampuan atau potensi seseorang yang mulai berkembang akan luntur secara tiba-tiba. Nah, ia tahu bahwa banyak orang yang di sekitarnya kemampuan dirinya lebih dari dirinya sendiri. Yang B, kecantikan maupun ketampanan seseorang yang terlihat sekilas. Nah, kita masuk pada poin 3, yaitu aspek-aspek self-confidence. Menurut Aprianti, aspek utama dari self-confidence ini dapat dilihat secara batin dan secara lahir. Nah, dari secara batin, yang pertama yaitu cinta diri. Yang kedua, pemahaman diri. Yang ketiga, tujuan yang jelas. Yang keempat, berpikir positif. Sedangkan aspek yang dapat kita lihat secara lahir, yang pertama yaitu komunikasi, yang mana anak yang memiliki komunikasi secara lahir dapat melakukan komunikasi dengan setiap orang dari segala usia. Yang ke B, ketegasan, yang mana anak yang memiliki sikap kepercayaan diri secara lahir akan menyatakan kebutuhan secara langsung dan terus terang. Yang C, penampilan diri. Dan yang D, pengendalian perasaan. Baiklah, sekian dari penjabaran materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Pirunika, NIM 1914040014. Baiklah, di sini saya pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator self confidence, yang mana self confidence ini terdiri dari 5 indikator. Yang pertama, percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang kedua, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, menghargai diri dan usaha. Yang keempat, bersemangat ketika mengemukakan pendapat dalam berdiskusi. Dan yang terakhir, berani menghadapi tantangan. Sumbernya yaitu kami ambil dari Tamsil, Hedriana dan kawan-kawan pada tahun 2017 halaman 206. Nah, di sini ada contoh angket self confidence. Nah, pada contoh angket ini terdiri dari kisi-kisi, yang mana di kisi-kisi ini terdiri dari aspek. Yang pertama, aspeknya itu keyakinan terhadap diri sendiri. Indikatornya percaya pada kemampuan diri sendiri, yang mana dalam self confidence ini ada positif dan negatif. Di sini positifnya ada 3 dan negatifnya ada 4, jadi jumlahnya ada 7. Dan yang kedua yaitu bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Itu indikatornya ada 3. Yang pertama, tidak bergantung pada orang lain. Positifnya 1, negatifnya 2, jadi jumlahnya 2. Yang kedua, bertanggung jawab. Hasil jumlahnya ada 6. Dan yang ketiga itu ingin berprestasi tinggi, jumlahnya 2. Dan yang ketiga itu memiliki konsep diri yang positif. Indikatornya tidak mudah menyerah. Nah, di sini positifnya ada 3 dan negatifnya ada 2, jadi jumlahnya 5. Dan yang terakhir yaitu berani mengemukakan pendapat. Indikatornya memiliki keberanian untuk bertindak. Positifnya ada 2, negatifnya ada 2. Jadi jumlahnya 4. Jadi antara positif dan negatifnya ini sama-sama 13. Jadi sama. Maka hasil akhirnya itu adalah 26. Dan ini adalah contoh angket self confidence. Yang pertama itu ada SL. SL itu adalah selalu. SR itu adalah sering. P pernah. TP tidak pernah. Nah, nanti di sini sebagai contoh siswa disuruh mengisi pernyataan atau menilai dirinya sendiri. Contoh nomor 1, saya tidak mencontek ketika ujian. Nah, jadi nanti di sini kita bisa lihat siswa itu menilai dirinya itu entah selalu, sering, pernah atau tidak pernahnya. Selanjutnya masuk kepada analisis hasil angket. Untuk mengetahui analisis data angket self confidence, peserta didik melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung skor
self confidence peserta didik. Nah, analisis ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang self confidence peserta didik. Pedoman penskoran menggunakan skala Likert sebagaimana terlihat pada tabel seperti berikut ini. Nah, ini contoh tabel rubrik penskoran angket self confidence. Yang pertama itu sangat setuju. Jadi pernyataan positifnya 4, pernyataan negatifnya 1. Yang kedua ada setuju atau S. Pernyataan positifnya 3, pernyataan negatifnya 2. Kurang setuju. Di kurang setuju pernyataan positifnya ada 2, di pernyataan negatif ada 3. Dan tidak setuju pernyataan positif 1, pernyataan negatifnya 4. Nah, yang kedua, dari jumlah skor yang diperoleh pada setiap aspek selanjutnya, maka dihitung skor akhir yang digunakan. Ini menurut Lubis. Yang pertama DP atau total, sigma per N dikali sigma item dikali skala tertinggi. Nah, keterangan dari DP ini derajat pencapaiannya itu sigma X itu adalah total skor hasil pengukuran, X sigma item itu jumlah butir instrumen, dan N itu adalah jumlah responden. Nah, selanjutnya di sini derajat pencapaian nilai responden untuk motivasi menggunakan kriteria. Nah, pada tabel pencapaian angket self confidence peserta didik, maka dapat dilihat derajat pencapaiannya dan kriterianya. Jikalau 86 sampai 100 itu sangat baik. Nah, jika misalnya 76 sampai 85 itu baik, 66 sampai 75 itu cukup, 56 sampai 65 itu kurang, 0 sampai 55 itu kurang. Tidak baik. Nah, kami di sini mengambil sumber dari Sahron Lubis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.